warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamera dan kaca pembesar yang akan dibawakan oleh Ikhtiar dan saya akan menjelaskan pengertian kamera dan bagian-bagian kamera. Pengertian kamera secara definisi, kamera merupakan seperangkat alat atau perlengkapan yang berfungsi untuk mengabadikan suatu objek menjadi sebuah gambar diam atau dia maupun bergerak yang merupakan hasil proyeksi pada sistem lensa. Bagian-bagian kamera yaitu fotografi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu seni, foto atau gambar melalui media cahaya dengan alat yang disebut kamera. Seni fotografi bukan hanya proses melukis dengan menggunakan media cahaya, namun juga membuat suatu komposisi yang baik sehingga gambar yang dihasilkan bisa memiliki makna dan cerita yang bisa disampaikan. Bagian depan kamera dan fungsinya. Bagian depan kamera yaitu ada kana atau shutter, yang kedua lampu steamer atau LED, yang ketiga ada lensa, yang keempat ada indeks lensa. Fungsi dari bagian kamera tersebut yaitu pertama tombol kana, digunakan untuk memerintahkan kamera merekam atau memotret sebuah gambar. Terdapat dua tekanan tombol ini, yaitu menekan separuh untuk menekan fungsi AF dan menekan sepenuhnya untuk mengambil gambar. Yang kedua yaitu ada lampu self timer. Terdapat dua fungsi dari lampu ini, yaitu sebagai self timer yang akan berkedip selama durasi timer yang telah ditentukan ketika akan mengambil gambar. Fungsi kedua untuk menyalakan lampu pengurangan red eye ketika menekan separuh tombol jika menggunakan lampu kilat. Yang ketiga yaitu hubungan lensa, tempat untuk menghubungkan lensa dengan kamera. Yang keempat yaitu ada indeks dudukan lensa, berada pada bagian atas dudukan lensa yang akan memberi tanda untuk memasang lensa, sehingga ketika memasang lensa usahakan sejajar tanda ini dengan tanda yang ada pada lensa kamera. Dan selanjutnya yaitu bagian belakang dan fungsinya. Bagian belakang kamera yaitu ada EISU, Monitor efektif, monitor LCD, tombol menu. Yang pertama yaitu bantalan mata yang bisa mencegah masuknya cahaya eksternal apabila mata rusak dengan efektif. Itu terbuat dari bahan yang halus sehingga mengurangi beban pada mata dan dahi ketika mengambil gambar berkedip. Yang kedua yaitu finger editing, berfungsi untuk melihat suatu objek yang akan diambil gambarnya melalui kamera. Ketika mengambil gambar dari jendela kecil ini, maka cahaya eksternal akan dikurangi sehingga bisa sepenuhnya fokus pada objek yang akan diambil. Dan ketiga, monitor LCD, layar kamera yang bisa menampilkan segala informasi, settingan kamera, dan juga sistem foto. Bagian ini juga bisa sebagai tempat untuk melihat objek yang akan diambil gambarnya. Yang keempat yaitu ada tombol menu, digunakan ketika ingin menyesuaikan fungsi kamera. Setelah tombol ini dipilih, maka akan ditampilkan pengaturan kamera yang lebih detail lagi. Dan selanjutnya yaitu bagian atas kamera dan fungsinya. Bagian atas kamera yaitu ada skala fokus mode, speaker, tali gantung, dan horseshoe, dan skala daya. Yang pertama, sebelah fokus mode yaitu fungsinya sebelah ini berfungsi untuk menetapkan mode yang digunakan. Yang kedua yaitu speaker. Ketika ingin memutar kembali video yang telah diambil, audio rekaman akan keluar dari speaker ini. Yang ketiga yaitu tali gantung. Bagian ini juga digunakan jika ingin menambahkan tali pada kamera. Tarik ujung tali melalui lubang dan kencangkan serta pastikan bahwa kedua ujung tali seimbang. Yang keempat yaitu horseshoe, tempat dudukan aksesoris plus tambahan ketika ingin menambahkan flash eksternal. Yang kelima, skala daya, digunakan untuk menghidupkan dan mematikan daya kamera. Arahkan ke on jika ingin menghidupkan dan arahkan ke off jika ingin mematikan daya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya. Yang pertama, remote control terminal. Bagian
menghubungkan kamera ke perangkat eksternal, namun sebelumnya perlu diperhatikan apakah perangkat kompatibel dengan kamera. Yang kedua, terminal audio atau video out. Yang ketiga, terminal HDMI mini out, bagian yang merupakan tempat output ke TV atau transmisi data. Yang keempat, NMAC, bagian yang bisa menghubungkan dengan smartphone. Dan bagian bawah dan fungsinya, yang pertama, satu slot kartu dan baterai. Yang kedua, dudukan tripod. Yang pertama, bagian yang untuk menempatkan kartu memori dan baterai. Yang kedua, tempat memasangkan tripod pada kamera. Saya akan menjelaskan pembahasan dari Putri Soleha. Pengertian kacang besar atau pengertian kacang besar adalah salah satu jenis alat optik yang terdiri dari lensa dan bom yang digunakan untuk ukuran mendak kecil agar dapat lebih jelas atau lebih besar dari ukuran sebenarnya. Benda tersebut diamati dalam dua keadaan, yaitu saat mata berekomendasi maksimum dan mata berekomendasi tidak maksimum. Pada saat mata berekomendasi maksimum, benda harus diletakkan di antara lensa dan titik fokus. Sedangkan pengamatan benda dengan mata tidak berekomendasi, benda harus diletakkan tepat pada titik fokus. Oke, saya akan jelaskan selanjutnya. Cara kerja kacang besar. Cahaya yang melewati loop membelok ke dalam untuk menghubungkan di suatu titik fokus pada sisi kedua lensa. Benda yang diamati diletakkan di ruang pertama sehingga menghasilkan bayangan-bayang. Terbalik, ada dua cara menggunakan loop, yaitu mata berekomendasi maksimum dan mata tidak berekomendasi. Mata berekomendasi maksimum terjadi saat otot siliasi mata dalam kondisi paling tegak. Saat melakukan pengamatan dengan mata berekomendasi maksimum, benda yang akan diamati diletakkan di ruang pertama sehingga berlaku rumus eksaktitium berikut ini. Dengan S yaitu jarak benda, F jarak fokus, dan S jarak bayangan. Yang kedua adalah mata tak berekomendasi. Mata tak berekomendasi saat melihat benda otot siliat dalam keadaan rileks. Saat melakukan pengamatan dengan mata tidak berekomendasi, benda yang akan diamati harus diletakkan tepat pada titik fokus. Perbesaran angular yang didapatkan yaitu besaran M, perbesaran angular F jarak titik fokus. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.